Bocah tersangkut pagar sekolah. Megawati minta digandeng Prabowo usai upacara Pancasila. Presiden hadiri persemayaman mantan Menhan Ria Mizar. Ribuan wisatawan padati kawasan Pantai Carita. Waisak di Borobudur, ribuan lampion diterbangkan. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Apa kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali rasanya menyapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda. Beragam informasi dari tanah air dan mancanegara akan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Selis Regar, ini dia menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Kita awali informasinya pemirsa, di mana satu unit truk pengangkut ayam kehilangan kendali hingga menabrak sebuah bangunan rumah makan di Jalan Lintas Padang Sidipuan Sibolga, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Naas ya pemirsa, seorang balita tewas seketika usai tertabrak truk. Inilah rekaman kamera pengawas yang memperlihatkan detik-detik menegangkan saat sebuah truk mengangkut ayam menabrak rumah makan di kawasan Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara. Truk yang melaju kencang langsung menghantam sejumlah korban yang saat itu tengah asyik bermain di area pelataran rumah makan. Insiden kecelakaan maut ini bermula saat 3 unit truk mengangkut ayam yang datang dari arah Sibolga menuju Padang Sidimpuan melaju secara iring-iringan dengan kecepatan tinggi atau ugal-ugalan. Saat tiba di lokasi kejadian, ketiga truk berusaha untuk menyalip kendaraan lain di depannya. Namun, truk milik pelaku gagal menyalip lantaran muncul kendaraan lain dari arah berlawanan. Sopir truk memilih banting setir ke kiri hingga menghantam bangunan rumah makan. Mobilnya juga ugal-ugalan dari sana, ya mobil ugal-ugalan. Cuman dia yang kencang dari sana, dia kan mau motong, nggak sanggup, dia nggak dapat lewati mobil yang parkir. Sementara mobil sini datang, ya kan? Yang nggak dapat dia langsung kemari, bukan rempong itu, dia pun juga bawa minuman. Berarti banting setir gitu? Iya, dia banting setir langsung kemari. Jadi bang, ini mobil pengangkut ayam atau gimana ini? Mobil angkut ayam atau gimana? Mobil pengangkutan ayam. Ada berapa mobil bang yang... Pokoknya orang itu ada 3 mobil kencang-kencang. Cuman dia yang paling kencang. Kawannya ini bagus, dia motong mobil di sini. Nah, berhenti malah yang di depan dia. Karena dia dari sana datang langsung kencang, banting setir ke kiri karena ada mobil datang dari depan, dibanting ke kiri setirnya hingga dihantam dia semua. Korban balita yang meninggal dunia langsung dievakuasi petugas bersama warga keluar dari area reruntuhan. Sementara itu 2 korban lainnya yang mengalami luka-luka masih harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit terdekat. Pengemudi truk maut bersama barang bukti kendaraan kini diamankan di rumah tahanan Mapolres Tapanuli Tengah guna menjalani proses hukum lebih lanjut. Antara mobil Kolisel menabrak sepeda motor, menabrak orang baru, lalu dilanjutkan dengan warung. Akibat dari kecelakaan tersebut, 1 orang meninggal dunia atas nama Aisyah dan yang 2 lainnya atas nama Amanda dan Aulia dirawat di rumah sakit Mangga. Dan supir sama barang bukti sudah kita amankan. Barang bukti sepeda motor dengan mobil Kolisel sudah kita amankan di Polsek Pinang Sori, sedangkan terkait dengan mobil sudah kita amankan di sel Polres Taptek. Demikian kami laporkan terkait kecelakaan ini masih dalam penyelidikan Satlantas oleh KPK. Sekian, terima kasih. Hingga kini, pihak Satuan Lalu Lintas Polres Tapanuli Tengah masih terus melakukan penyelidikan mendalam terkait kasus kecelakaan maut ini. Dari Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV laporkan. Sebuah ledakan dahsyat yang diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua meruntuhkan bangunan di Kompleks Perikanan Distrik Biakota, Papua. Akibat kejadian tersebut, 5 orang dilaporkan tewas dan 3 orang lainnya masih dalam pencarian. Peristiwa terjadi pada Minggu sore sekitar pukul 14.45 waktu Indonesia Timur di kawasan Kompleks Perikanan Distrik Biakota.
Ledakan terjadi secara tiba-tiba dan menyebabkan bangunan rumah warga di sekitar lokasi runtuh akibat kuatnya daya ledak. Hingga saat ini 5 orang korban telah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Sementara itu 3 orang lainnya masih dalam proses pencarian oleh tim SAR gabungan di tengah puing-puing bangunan. Tim SAR gabungan yang terdiri dari personil Basarnas, TNI, Polri, pemerintah daerah, serta warga setempat langsung dikerahkan untuk melakukan evakuasi dan pencarian korban. Petugas berupaya menyisir seluruh area reruntuhan untuk memastikan tidak ada korban lain yang masih terjebak. Untuk menjaga keamanan dan mencegah risiko bahaya susulan, pihak kepolisian telah memasang garis polisi di sekitar lokasi kejadian. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, ledakan dahsyat mengguncang kawasan pesisir Kelurahan Vandoy, Distrik Biak Kota, Papua pada Minggu sore. Diduga berasal dari bom peninggalan Perang Dunia Kedua. Insiden ini menyebabkan korban jiwa serta kerusakan parah di permukiman warga. Berdasarkan data sementara, sedikitnya 5 orang dilaporkan meninggal dunia dan 3 orang lainnya masih dinyatakan hilang akibat ledakan tersebut. Ledakan juga menghancurkan puluhan rumah panggung di sekitar lokasi kejadian, sehingga menyisakan puing-puing dan kerusakan berat di kawasan pesisir. Menurut informasi awal dari pihak kepolisian dan kesaksian warga, insiden diduga berawal dari seorang nelayan menemukan montir tua di bawah salah satu rumah panggung. Korban diduga berusaha memotong atau menggergaji montir tersebut untuk mengeluarkan bahan peledak yang ada di dalamnya. Warga menduga bahan peledak itu akan digunakan untuk merakit bom ikan. Namun montir peninggalan perang tersebut ternyata masih aktif dan langsung meledak dengan daya hancur yang sangat besar. Tim gabungan dari kepolisian, TNI, Badan Penanggulangan Bencana dan relawan setempat langsung diterjunkan untuk melakukan evakuasi korban serta pencarian terhadap warga yang masih hilang. Aparat juga memasang garis pengaman di sekitar lokasi dan melakukan penyelidikan untuk memastikan tidak ada lagi bahan peledak berbahaya yang tersisa di kawasan tersebut. Tragedi ini menjadi pengingat akan bahaya bom dan amunisi sisa perang yang masih tersebar di sejumlah wilayah Papua. Masyarakat diimbau segera melaporkan temuan benda mencurigakan kepada pihak berwenang dan tidak menanganinya secara mandiri. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang perawat wanita di Klinik Gigi King Dental Kecamatan Priuk, Kota Tangerang, Banten terpaksa dilarikan ke rumah sakit setelah menjadi korban penusukan oleh pasien yang sendiri. Pelaku berinisial MA langsung diamankan warga yang mendengar teriakan histeris korban. Rekaman kamera pengawas CCTV dari dalam ruang tindakan klinik gigi King Dental di Jalan Raya Regency ini merekam detik-detik saat terdengar teriakan histeris korban dari arah luar ruangan. Suara jeritan seketika membuat panik dokter jaga yang berada di dalam hingga sang dokter langsung melarikan diri keluar klinik guna meminta pertolongan warga sekitar. Kemudian terlihat pelaku masuk ke dalam ruang tindakan sambil membawa senjata tajam untuk mencari dokter tersebut. Merasa panik, pelaku kembali ke ruang depan dan sempat meminta warga untuk menolong korban sebelum akhirnya diringkus oleh massa. Korban yang merupakan perawat klinik gigi berinisial V, kini sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat guna mendapatkan pertolongan medis intensif. Korban diketahui mengalami 5 luka tusukan di sejumlah titik fatal, yaitu pada bagian punggung, perut, pundak, serta tangan. Sementara itu pelaku berinisial MA sudah diamankan di Mapolsek Jati Uwung dan kini tengah menjalani pemeriksaan secara intensif oleh tim penyidik Satreskrim guna mendalami motif di balik aksi penusukan ini. Berdasarkan keterangan Wakapolsek Jati Uwung AKP Suyoto, insiden bermula saat pelaku datang sebagai pasien dan telah selesai mendapatkan pelayanan medis berupa tindakan pembersihan karang gigi. Namun usai tindakan, pelaku tiba-tiba meminta korban untuk mengantarkannya ke area toilet klinik. Naas, saat baru saja keluar dari toilet, pelaku langsung menyerang perawat wanita menggunakan sebilah pisau yang sebelumnya sudah disiapkan di dalam tas milik pelaku. Sudah kita tangani dan masih dalam penyelidikan. Pelaku ini ada di klinik gigi, sedang melakukan perawatan karang gigi. Lanjut, tiba-tiba pelaku minta diantar ke toilet, kemudian pelaku langsung menusuk ke perawat tersebut atau korban. Kalau dilihat dari kondisi korban, itu ada 5 tusukan.
Hingga kini pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan mendalam termasuk meminta keterangan saksi mata guna mengungkap motif pasti pelaku. Dari Kota Tangerang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa asik nonton bareng pertandingan sepak bola di Warkop. Sepeda motor yang terparkir di area depan Jalan Raib digasak pencuri pada Minggu 31 Mei 2026. Pihak kepolisian diminta menindak tegas para pelaku curanmor di kawasan itu. Belasan warga asyik nonton bareng pertandingan sepak bola Piala Champion di warung kopi di pinggir jalan Penggilingan, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, Minggu dini hari. Belasan motor milik pengunjung yang diparkir berjejer di depan warkop tanpa adanya pengawasan maupun penjagaan dimanfaatkan oleh komplotan pelaku curanmor. Melalui rekaman CCTV, pelaku berhasil merusak kunci stang, menghidupkan motor korban hanya dalam hitungan detik, dan langsung membawa kabur kendaraan. Aksi penjarahan kendaraan ini terlihat jelas dilakukan oleh dua orang pelaku. Satu pelaku bertindak sebagai eksekutor yang menggasak motor, sementara satu rekannya lagi berjaga-jaga di seberang jalan untuk memantau situasi. Menurut keterangan saksi mata di lokasi, korban yang baru menyadari sepeda motornya telah raib seusai acara nobar sangat terpukul hingga menangis dan harus pulang dengan berjalan kaki. Warga berharap pihak kepolisian dapat segera menangkap kedua pelaku yang wajahnya sudah terlihat sangat jelas di dalam rekaman kamera pengawas CCTV. Lagi beli bubur, lagi nobar bola juga. Nggak tahu tuh motornya ada yang maling. Pas tahunya itu pas motornya hilang. Sekitar jam berapa, Bang? Jam 1.25, setengah 2 lah. Ya pulang kayak jalan kaki lah, kasihan, nangis istrinya. Dia sempat nanya juga nggak motornya kemana? Sempet, cuman dikejar sama temennya, udah nggak kekejar lah. Berdua sih. Dia tuh ngapain aja, Bang? Ya kayak orang lewat aja gitu, kayak udah diincer aja motor. Apa nama sih pelakunya sama tukang nasi goreng itu? Oh belum nasi goreng juga. Itu udah ngeliat, cuman dia sama temennya itu yang maling diajak ngobrol, jadi gimana gitulah, jadi nggak fokus, ngalihin lah gitu. Ya pelaku pencurian motor itu wajib ditembak di tempat atau seperti apa, Bang? Ya itu mah terserah sih, itu mas ya, semoga aja cepat ketemu, ya kasihan juga lah yang punya motornya gitu kan, kepikiran juga gitu kan. Kalau untuk pelakunya itu enaknya diapain ini, Bang? Ya ditembak bagus itu kan, biar nggak ada lagi lah yang kayak gitulah, begal-begal gitu kan. Bang, ini di daerah sini sering atau gimana, Bang? Sering tiga kali lah. Dalam sebulan ini? Iya, ada. 3 kali ada. Saya sih lihat lah gitu kan. Warkop seperti ini jadi was-was nggak sih, Bang? Ya was-was, saya juga punya motor tua jadi digembok terus. Ya. Bang, kalau misalkan pelakunya ketangkep nih, misalkan sama warga, abang tuh pengennya seperti apa tuh, Bang? Ya. Apa dipukulin itu? Ya, saya juga pengen sih mukulin dah. Biar kapok. Iya. Biar gitulah. Kasus pencurian sepeda motor sendiri dikabarkan memang kerap terjadi di wilayah Penggilingan, Jakarta Timur. Dalam kurun waktu 1 bulan terakhir diketahui sudah terjadi 3 kali kasus kehilangan sepeda motor milik warga di sekitar lokasi. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Jajaran Kepolisian Polres Metro Jakarta Barat menggelar razia gabungan berskala besar di 3 wilayah kecamatan yang dikenal rawan tindak kriminalitas. Petugas berhasil menyita sebilah senjata tajam jenis badik serta sejumlah botol minuman keras yang dibawa oleh sekelompok pemuda pengendara sepeda motor. Jajaran Polres Metro Jakarta Barat menggelar patroli di kawasan Kalideres, Kembangan, serta Kebon Jeruk, Jakarta Barat untuk menekan angka tindak kejahatan jalanan. Operasi ini menyasar sejumlah titik ruas jalan protokol maupun jalur tikus yang selama ini dianggap rawan terjadinya tindak kriminalitas pada dini hari. Satu persatu pengendara sepeda motor yang melintas dengan gerak-gerik mencurigakan langsung dihentikan dan diperiksa secara ketat oleh petugas gabungan.
Saat dilakukan penggeledahan badan dan jok kendaraan, petugas berhasil mengamankan satu bilah senjata tajam jenis badik dari seorang pengendara sepeda motor. Penemuan senjata tajam langsung menjadi perhatian serius petugas karena berpotensi kuat akan digunakan untuk melakukan tindak kriminalitas di ruang publik. Sementara itu, saat patroli dilanjutkan ke wilayah Kecamatan Kebonjeruk, petugas kembali menemukan sejumlah botol minuman keras atau miras berbagai merek. Sejumlah botol miras ini tengah dibawa oleh sekelompok pemuda yang sedang nongkrong di bahu jalan. Yang mana dalam patroli yang kita laksanakan tadi, kami mendapatkan satu buah badik manual di daerah Kembangan. Selanjutnya kita laksanakan lagi di daerah Kebonjeruk. Kami menemukan botol miras. Nah, kami Polres Metro Jakarta Barat tetap konsisten akan melaksanakan patroli kejahatan jalanan ini secara berkesinambungan, lintas ganti selama 24 jam untuk memberikan rasa aman bagi warga masyarakat supaya lebih tenang dan menciptakan situasi yang kondusif. Sebagai langkah antisipasi, mereka yang kedapatan tegas membawa senjata tajam dan minuman keras langsung digelandang petugas ke Mapolres Metro Jakarta Barat guna dimintai keterangan lebih lanjut. Pihak kepolisian menegaskan bentuk razia dan patroli malam ini akan terus dilakukan secara berkesinambungan untuk mempersempit ruang gerak para pelaku kejahatan jalanan dan menjaga situasi di ibu kota tetap kondusif. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Tim SAR gabungan menyelamatkan 2 orang WNA yang terjebak di kawasan pantai Padang-Padang, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan akibat air laut pasang. Keduanya terjebak di area pantai yang dikelilingi oleh tebing. 2 warga negara asing asal Rusia berhasil diselamatkan setelah sempat terjebak di tebing kawasan pantai Padang-Padang, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Sabtu malam 30 Mei 2026. Kedua WNI ini diketahui berinisial KK 23 tahun dan AS 22 tahun yang merupakan wisatawan asal Rusia. Peristiwa bermula sekitar pukul 17 waktu Indonesia bagian tengah saat kedua korban tiba di pantai Padang-Padang untuk menikmati suasana pantai. Setelah tiba di lokasi, keduanya langsung berenang di perairan sekitar pantai. Sekitar 30 menit kemudian, mereka memutuskan berjalan menyusuri bibir pantai sambil menikmati panorama matahari terbenam. Namun situasi berubah ketika ombak laut tiba-tiba membesar dan menghantam kawasan tepian pantai. Kondisi itu membuat kedua wisatawan tersebut kesulitan kembali ke jalur aman dan akhirnya terjebak di area pantai yang dikelilingi tebing. Selanjutnya, sekitar pukul 21:50 waktu Indonesia bagian tengah, tim penyelamat berhasil menjangkau posisi kedua korban. Dengan penuh kehati-hatian, petugas melakukan prosesi evakuasi, hingga akhirnya kedua wisatawan tersebut berhasil dibawa ke lokasi yang aman. Tim redaksi Info TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Satuan Reserse Narkoba Polresta Serang Kota membongkar praktik industri rumahan pembuatan narkotika jenis sembako sintetis di kawasan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Petugas berhasil mengamankan 3 orang pemuda bersama barang bukti paket narkotika siap edar serta sejumlah peralatan produksi. Aksi penggerebekan industri rumahan pembuatan tembakau sintetis ini bermula dari adanya laporan masyarakat yang resah terkait maraknya aktivitas peredaran gelap narkotika di kawasan Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten. Tim Satres Narkoba Polresta Serang Kota langsung bergerak cepat melakukan penyelidikan lapangan. Petugas berhasil mengamankan 3 pemuda berinisial HB, HD, dan RW saat ketiganya berada di warung bakso di lingkungan Mayabon, Kelurahan Banjarsari. Saat dilakukan penggeledahan badan di lokasi pertama, petugas menemukan 1 bungkus tembakau sintetis yang disembunyikan di dalam tas salah satu pelaku. Polisi kemudian melakukan pengembangan hingga ke rumah kontrakan pelaku dan berhasil menemukan sejumlah alat produksi, mulai dari timbangan digital, alat pres plastik, botol spray hingga cairan pelarut kimia. Dari hasil pemeriksaan intensif, para pelaku mengaku mendapatkan bahan baku biang sintetis secara online melalui media sosial Instagram. Bahan kimia berbahaya ini kemudian mereka racik sendiri dan dijual kembali kepada para pelanggan dengan sistem tempel
di wilayah kota Serang hingga Kabupaten Lebak. Jadi pada mulanya kita dalami dari informasi masyarakat, kita lakukan penyelidikan hingga akhirnya kita melakukan penangkapan di daerah Banjarsari pada hari Sabtu tanggal 16 Mei. Kita amankan 3 orang pemuda. Di situ kita mulanya kita dapati sekitar 20 gram narkotika jenis tembakau sintetis. Lalu kita kembangkan lagi DJ itu di tempat produksinya di Karanganyar, Lebak. Kita dapati bahan-bahan lain. Untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut serta memburu bandar besar yang menjadi penyuplai utama bahan baku biang sintetis, ketiga tersangka beserta seluruh barang bukti kini harus mendekam di rumah tahanan Mapolresta Serang Kota. Para pelaku bakal dijerat dengan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Seorang bocah sekolah dasar di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan mengalami kecelakaan saat bermain di lingkungan sekolahnya. Paha kiri korban tertancap pagar besi hingga membuat proses evakuasi darurat dilakukan oleh petugas dan warga di lokasi kejadian. Seorang siswa kelas 6 SD mengalami insiden tragis di SD Negeri 15 Bukaka, Kabupaten Bone. Korban awalnya memanjat dan melompati pagar besi bersama teman-temannya pada Selasa sore. Namun, korban diduga kehilangan pijakan dan terpeleset saat berada di pagar. Akibatnya, ujung pagar besi menancap di paha kiri korban hingga tembus dan membuat korban tidak dapat melepaskan diri. Warga yang melihat kejadian itu segera meminta bantuan petugas pemadam kebakaran untuk menyelamatkan korban. Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Bone dilaporkan menerima informasi kejadian pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat. Tugas pemadam kebakaran bersama warga berupaya memotong bagian pagar menggunakan alat gerinda untuk mempercepat proses evakuasi tanpa menambah resiko cedera. Setelah berhasil dievakuasi, korban segera dibawa menggunakan ambulans ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan medis lebih lanjut dengan kondisi pagar besi masih menancap di paha korban. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, Prabowo pimpin upacara Hari Lahir Pancasila. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Terima kasih pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Di mana Presiden Prabowo Subianto memimpin upacara Hari Lahir Pancasila. Upacara kenegaraan tersebut digelar di lapangan Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri, Jakarta Pusat pada Senin pagi. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertindak sebagai inspektur upacara dalam peringatan Hari Lahir Pancasila tahun ini. Dalam agenda kenegaraan tersebut, Presiden juga menyampaikan pidato kebangsaan yang menekankan pentingnya pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upacara digelar di lapangan Gedung Pancasila yang berada di Kompleks Kementerian Luar Negeri, Jalan Taman Pejambon, Jakarta Pusat. Peringatan Hari Lahir Pancasila setiap tahun menjadi momen refleksi nasional untuk menegaskan kembali posisi Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu bangsa Indonesia. Kehadiran Presiden dan Wakil Presiden dalam upacara ini menjadi simbol komitmen pemerintah terhadap penguatan nilai-nilai kebangsaan di tengah dinamika perkembangan zaman. Dari Jakarta, tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah transformasi bangsa saat ini menuju transformasi ekonomi nasional dengan menerapkan nilai Pancasila. Dengan demikian, Presiden Prabowo mengajak seluruh pihak, tidak hanya pemerintah, untuk mendorong kemajuan ekonomi ke depannya. Peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 tahun di Gedung Pancasila Kompleks Kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta berjalan baik dan lancar. Pada momentum upacara bertema Pancasila Pemersatu Bangsa dan Fondasi Perdamaian Dunia ini, Presiden Prabowo Subianto menekankan Pancasila sebagai konsensus agung di Indonesia dengan menekankan transformasi bangsa, yakni transformasi ekonomi nasional. Menurut Prabowo, kondisi geopolitik dunia yang tidak stabil mengharuskan Indonesia untuk lebih mandiri di segala sektor. Meskipun demikian, Indonesia telah menerapkan skema kemandirian seperti swasembada pangan hingga energi.
Adapun Prabowo membeberkan masih ada celah kekurangan yang harus ditingkatkan untuk menetapkan konsistensi kemandirian bangsa di segala kondisi geopolitik terkini dan ke depannya. Melihat kekayaan sumber daya alam tanah air yang melimpah, Prabowo mengajak seluruh pihak untuk mengelola hal tersebut agar mampu menjaga stabilitas dan peningkatan ekonomi bangsa. Saudara-saudara, Pancasila telah mempersatukan bangsa Indonesia selama 81 tahun. Banyak pihak, banyak negara yang mengatakan Indonesia tidak bisa utuh, Indonesia tidak bisa bertahan. Karena terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak suku bangsa, terlalu banyak bahasa daerah, terlalu banyak adat yang berbeda. Tapi kita buktikan hari ini, kita masih menjadi bangsa yang utuh, bangsa yang bersatu. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain karena rakyatnya sejahtera. Bangsa yang kuat karena persatuannya, bangsa yang makmur karena keadilannya, bangsa yang besar karena kemanusiaannya, bangsa yang mampu menjadi kekuatan bagi perdamaian dunia, bangsa yang tidak minta-minta bantuan, bangsa yang mampu membantu bangsa-bangsa lain. Dari Jakarta, Max Munte, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Merdeka! Masih dari Presiden Prabowo Subianto yang menegaskan Pancasila merupakan pegangan kokoh bagi Indonesia di tengah dunia yang penuh konflik. Presiden menekankan pentingnya nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam menjaga persatuan dan stabilitas nasional. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan Pancasila menjadi pegangan utama bangsa Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global. Hal itu disampaikan saat memimpin upacara Hari Lahir Pancasila di Jakarta pada Senin 1 Juni 2026. Presiden Prabowo menyebut dunia saat ini diwarnai persaingan geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi. Namun Indonesia memiliki Pancasila sebagai fondasi persatuan dan arah pembangunan nasional. Kepala negara menegaskan Pancasila bukan sekedar simbol atau slogan, melainkan pedoman dalam seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Di tengah dunia yang semakin terpecah oleh pertikaian, rivalitas geopolitik, perang dagang, dan ketidakpastian ekonomi, Indonesia memiliki pegangan yang kokoh. Pegangan itu adalah Pancasila. Pancasila bukan sekedar dokumen sejarah. Pancasila juga tidak boleh sekedar slogan yang kita ucapkan dalam setiap upacara. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Dan saya yakin ketika kita menjalankan Pancasila secara sungguh-sungguh di bidang politik, di bidang hukum, di bidang sosial, di bidang budaya, dan terutama di bidang ekonomi, saya yakin Indonesia tidak hanya akan menjadi negara maju dan makmur, Indonesia akan menjadi bangsa yang dihormati oleh bangsa-bangsa lain. Menurutnya, Pancasila juga menjadi dasar transformasi ekonomi nasional agar hasil pembangunan dapat dirasakan merata oleh masyarakat. Pemerintah saat ini menjalankan berbagai program seperti hilirisasi, ketahanan pangan, MBG, dan penguatan ekonomi desa untuk mewujudkan Indonesia yang adil, makmur, dan disegani dunia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo menegaskan perubahan besar menuju Indonesia maju tidak mudah dengan penuh tantangan. Kepala negara mengajak masyarakat Indonesia untuk berani melakukan transformasi demi masa depan bangsa.
Dalam pidato pada peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 di Gedung Pancasila, Taman Pejambon, Jakarta Pusat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah saat ini tengah menjalankan strategi transformasi besar untuk mewujudkan Indonesia yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera. Presiden menyebut transformasi ini tidak hanya sebatas pembangunan konvensional, tetapi perubahan menyeluruh yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Sejumlah program strategis digencarkan sebagai bagian dari agenda tersebut, mulai dari hilirisasi sumber daya alam, penguatan ketahanan pangan, pengembangan ekonomi desa dan koperasi, hingga program makan bergizi gratis. Pemerintah juga memperkuat sektor pendidikan, kesehatan, serta tata kelola untuk memastikan kesejahteraan rakyat. Pemerintah saat ini melakukan berbagai langkah transformasi. Kita tidak hanya mau bicara pembangunan. Kita sekarang punya cita-cita yang lebih berani. Kita sedang dan akan menjalankan terus strategi transformasi bangsa. Strategi kita sejatinya adalah transformasi menjadi haluan yang sejalan dengan Pancasila. Kita memperkuat hilirisasi sumber daya alam. Kita membangun ketahanan pangan nasional. Kita memperkuat koperasi dan ekonomi desa. Kita terus memberi makan bergizi gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas. Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa perubahan besar tidak mudah dan akan menghadapi tantangan, termasuk perlawanan dari pihak yang tidak mendukung kepentingan nasional. Ia menegaskan pemerintah harus berani mengambil keputusan demi masa depan bangsa dan tidak mengorbankan generasi mendatang. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Kita harus berani membela rakyat kita. Kita tidak boleh mewariskan kemudahan jangka pendek, tapi mengorbankan masa depan anak-anak dan cucu-cucu kita. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, sejumlah mantan presiden dan wakil presiden tampak menghadiri langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila 2026 yang berlangsung di Gedung Pancasila pada Senin pagi. Adapun beberapa yang tidak hadir dikarenakan turut memperingati Hari Lahir Pancasila di kediaman masing-masing. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila ke-81 tahun di Gedung Pancasila Kompleks Kantor Kementerian Luar Negeri Jakarta. Sejumlah mantan presiden dan wakil presiden seperti Presiden ke-5 Republik Indonesia, Megawati Soekarno Putri, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala, Wakil Presiden ke-13 Ma'ruf Amin turut hadir secara langsung pada peringatan kali ini. Selain itu, mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo dikabarkan mengikuti peringatan Hari Lahir Pancasila di kediaman masing-masing. Total ada 405 undangan yang disebar kepada seluruh pihak untuk menghadiri langsung upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di tahun ini. Dari pandangan mata, seluruh jajaran Kabinet Merah Putih mulai dari utusan khusus Presiden, para Menko, Menteri, Kepala Badan, pimpinan DPR, DPD, dan MPR RI, hingga pimpinan lembaga yudikatif hadir secara langsung di Gedung Pancasila. Dari Jakarta, Max Munte, Roda Bayu, Sinpo TV melaporkan. Usai upacara Hari Lahir Pancasila, suasana hangat terlihat di Gedung Pancasila, Jakarta Pusat. Presiden ke-5 Megawati Soekarno Putri tampak meminta digandeng oleh Presiden Prabowo Subianto saat meninggalkan lokasi acara. Dalam upacara peringatan Hari Lahir Pancasila di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri Jakarta pada Senin 1 Juni 2026. Momen hangat terlihat saat Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri bergandengan tangan dengan Presiden Prabowo Subianto. Upacara peringatan Hari Lahir Pancasila dihadiri sejumlah tokoh nasional. Tampak hadir Presiden ke-5 RI, Ketua Umum PDIP, yang juga Ketua Dewan Pengarah BPIP Megawati Soekarno Putri, Wapres ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala,
Wapres ke-13 Ma'ruf Amin, serta istri Wapres ke-9 Hamzah Soraya. Usai upacara selesai, Presiden Prabowo Subianto selaku Inspektur Upacara menyambut dan menyapa para undangan yang hadir. Ia juga terlihat berbincang hangat dengan sejumlah tokoh sebelum memasuki area ruangan bersama. Dalam pertemuan ini ada momen yang mencuri perhatian, terjadi saat Megawati tampak meminta digandeng Presiden Prabowo Subianto saat berjalan. Setelah sempat mempersilahkan berjalan lebih dulu, Presiden Prabowo akhirnya menggandeng Megawati dan keduanya berjalan bersama menuju ruangan. Momen kebersamaan tersebut menutup rangkaian upacara dengan suasana hangat dan penuh makna. Peringatan Hari Lahir Pancasila ini kembali menegaskan pentingnya menjaga nilai-nilai kebangsaan sebagai dasar pemersatu seluruh elemen bangsa Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah terus memperkuat sistem pertahanan nasional melalui modernisasi alat utama sistem senjata atau alutsista. Salah satunya dengan menghadirkan pesawat tempur Rafale untuk menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki wilayah udara yang sangat luas dan membentang dari barat hingga timur Nusantara. Kondisi tersebut menuntut kesiapan pertahanan yang kuat, serta didukung teknologi modern untuk menjaga kedaulatan negara. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui penguatan alutsista dengan kehadiran pesawat tempur Rafale. Pesawat tempur generasi modern ini diharapkan mampu meningkatkan kapasitas pengawasan dan pertahanan udara nasional dalam menghadapi berbagai potensi ancaman. Penguatan sistem pertahanan menjadi bagian dari strategi jangka panjang pemerintah untuk memastikan keamanan dan stabilitas nasional tetap terjaga. Kehadiran Rafale menjadi simbol komitmen dalam membangun kekuatan pertahanan yang modern, profesional, dan siap menjaga langit Indonesia. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu pemirsa, salah satu capaian kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Perancis ialah peluncuran France Indonesia High Level Business Council. Peluncuran tersebut menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 61,25 triliun. Melaksanakan kunjungan kenegaraan ke Perancis pada 26 hingga 30 Mei 2026, Presiden Prabowo Subianto telah tiba di tanah air. Dalam kunjungan tersebut, Indonesia-Perancis memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis, termasuk ekonomi, investasi, perdagangan, dan pertahanan. Salah satu capaian kunjungan tersebut adalah peluncuran France Indonesia High Level Business Council yang menghasilkan 4 kesepakatan komersial baru senilai 3,5 miliar US dollar atau sekitar 61,25 triliun rupiah. Kesepakatan tersebut mencakup bidang ketahanan energi, perdagangan, dan pertahanan. Diharapkan kesepakatan ini semakin memperkuat kemitraan strategis Indonesia dan Perancis di masa mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana arus balik liburan dari arah Bandung menuju Jakarta pada angkutan mudik kereta cepat Wus mengalami peningkatan. Diprediksi jumlah penumpang arus balik mencapai lebih dari 20.000 orang. Sementara guna menghindari adanya penumpukan penumpang, pihak KCIC menambahkan 6 perjalanan kereta. Arus balik libur panjang Idul Adha, Waisak, dan Hari Lahir Pancasila mulai terlihat dari arah Bandung menuju Jakarta menggunakan kereta cepat Wus. Hingga Senin siang, sebanyak 12.000 tiket sudah terjual. Dan jumlah tersebut terus bertambah lantaran proses penjualan tiket masih berlangsung. Diprediksi pada momen arus balik liburan ini, jumlah penumpang mengalami peningkatan mencapai lebih dari 20.000 orang. Guna menghindari penumpukan penumpang, pihak KCIC menambah 6 perjalanan kereta. 3 perjalanan dari Bandung menuju Jakarta dan 3 lainnya dari arah sebaliknya. Ya, peningkatan volume penumpang bus kembali terlihat pada hari ini Senin 1 Juni 2026. Dan bisa dikatakan ini merupakan penumpang arus balik di momen long weekend pada pekan ini. Karena memang kalau kita melihat peningkatan penumpang sudah terjadi sejak tanggal 26 Mei lalu. Dan hari ini di arus balik sendiri untuk dapat mengakomodir peningkatan jumlah penumpang, KCIC juga memberangkatkan 6 kereta tambahan. 3 dari Halim tujuan Bandung dan 3 kereta tambahan lainnya dari area Bandung menuju Jakarta. Baik itu dari Tegaluar ataupun juga pada Larang. Dengan adanya kereta tambahan ini, maka jam perjalanan pada hari ini menjadi lebih malam untuk kereta terakhir. Dari Halim
22.25 dan dari Padalarang ataupun Tegaluar, dari Tegaluar itu berangkat pada pukul 21.20. Karena kami memprediksi untuk hari ini sendiri di momen arus balik terjadi peningkatan jumlah volume penumpang itu bisa mencapai lebih dari 20.000. Dan tentunya kami menyarankan kepada masyarakat agar dapat melakukan pemesanan tiket melalui jalur online. Karena memang dengan peningkatan volume, dikhawatirkan kalau langsung datang ke loket ataupun ke stasiun untuk membeli tiket itu jadwal yang dipilih itu sudah habis ataupun sudah terjual semuanya. Sehingga sebaiknya lakukan pemesanan jadwal, pengecekan jadwal dan juga transaksi tiket melalui jalur online yang sudah tersedia. Bisa melalui website KCIC ataupun juga aplikasi Wush Kereta Cepat, kemudian juga aplikasi agen penjualan tiket lain yang sudah bekerja sama dengan KCIC. Dari Jakarta Timur, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi, pemirsa, bersama saya Seli Sregar. Pemirsa, kabar duka dari mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia periode 2014 hingga 2019, Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Ria Cudu meninggal dunia pada Minggu siang. Almarhum mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat dalam usia 76 tahun. Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Ria Cudu yang pernah menjabat sebagai Menteri Pertahanan ke-25 Republik Indonesia meninggal dunia pada Minggu siang akibat sakit. Almarhum mengembuskan nafas terakhir di ruang CICU RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat pada usia 76 tahun. Setelah proses pemulasaran di RSPAD, jenazah diberangkatkan ke kediaman almarhum di kawasan Puri Wirabakti, Cikeas, Bogor untuk disemayamkan. Sesuai rencana, pada Senin pagi jenazah akan dibawa ke kantor Kementerian Pertahanan untuk mendapatkan penghormatan terakhir sebelum dimakamkan. Almarhum akan dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Ria Mizard Ria Cudu dikenal sebagai salah satu tokoh militer Indonesia yang pernah menjabat Kepala Staf Angkatan Darat sebelum dipercaya menjadi Menteri Pertahanan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo. Dari Jakarta, tim jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hadiri upacara persemayaman dan pelepasan jenazah Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Ria Cudu di kantor Kementerian Pertahanan. Presiden tiba di Kementerian Pertahanan sekitar pukul 8:25 waktu Indonesia bagian Barat. Presiden Prabowo kemudian menuju ruang hening untuk memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum. Dalam suasana khidmat, kepala negara tampak berdiri sejenak di hadapan jenazah dan berdoa sebagai bentuk penghormatan atas pengabdian almarhum kepada bangsa dan negara. Jenazah Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Ria Cudu sebelumnya tiba di kantor Kementerian Pertahanan pada pukul 7:53 waktu Indonesia Barat dan disemayamkan di depan Aula Bhinneka Tunggal Ika. Upacara persemayaman dipimpin oleh Wakil Menteri Pertahanan Doni Ermawan selaku Inspektur Upacara. Almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Ria Mizard Ria Cudu berpulang pada Minggu 31 Mei 2026. Semasa hidupnya almarhum dikenal sebagai salah satu tokoh militer nasional yang telah mengabdikan diri bagi negara, termasuk saat menjabat sebagai Kepala Staf TNI Angkatan Darat tahun 2002 hingga 2005 dan Menteri Pertahanan Republik Indonesia periode 2014-2019. Setelah upacara persemayaman, jenazah almarhum akan dilepas dari Kementerian Pertahanan menuju Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta. Pelepasan tersebut menjadi bagian dari rangkaian penghormatan terakhir sebelum almarhum dimakamkan secara militer. Upacara pemakaman militer di TMP Nasional Utama Kalibata
rencananya akan dipimpin oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin selaku inspektur upacara. Pemakaman secara militer tersebut merupakan bentuk penghormatan negara kepada seorang prajurit dan negarawan yang telah mendedikasikan hidupnya untuk Indonesia. Kehadiran Presiden Prabowo dalam prosesi persemayaman ini menjadi wujud penghormatan negara atas jasa dan pengabdian almarhum Jenderal TNI Purnawirawan Riamizard Riyakudu bagi bangsa dan negara. Dari Jakarta, tim liputan Sinpo TV melaporkan. Almarhum mantan Menteri Pertahanan RI Jenderal TNI Purnawirawan Riamizard Riyakudu dimakamkan secara militer di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata, Jakarta Selatan. Suasana harum menyelimuti prosesi pemakaman sebagai bentuk penghormatan terakhir atas jasa dan pengabdiannya kepada bangsa dan negara. Berikut laporan jurnalis Sinpo TV Cihan Nabila dan juru kamera Azisul Hakim. Ya baik pemirsa, hari ini adalah prosesi upacara pemakaman dari almarhum mantan Menteri Pertahanan pada periode 2014-2019 yakni almarhum Riamizard Riyakudu ataupun Riyakudu. Ini dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, di mana kita ketahui bahwa lokasi ini yang menjadi lokasi ataupun tempat peristirahatan terakhir bagi mantan Menteri Pertahanan Republik Indonesia yakni Jenderal TNI Purnawirawan Riamizard Riyakudu. Dan memang kepergian dari almarhum yang meninggal dunia pada hari Minggu siang pada tanggal 31 Mei 2026 sekitar pukul 14.03 waktu Indonesia Barat atau pukul 2 siang ini tentunya meninggalkan duka mendalam bagi para keluarga, kemudian kerabat dan juga keluarga besar baik dari TNI maupun juga dari Kementerian Pertahanan. Tadi kita juga sudah lihat bagaimana prosesi upacara militer yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin sebagai inspektur upacara, yakni memang sebagai bentuk penghormatan negara atas jasa dan juga pengabdian almarhum Riamizard Riyakudu kepada bangsa dan juga negara. Dan kita ketahui bahwa dapat saya sampaikan sedikit bahwa Kementerian Pertahanan juga telah menyediakan ataupun menyiapkan rangkaian prosesi dari penghormatan terakhir yang diawali dari persemayaman di rumah duka yang berada di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dan setelah disemayamkan di rumah duka di kawasan Cikeas, Bogor, Jawa Barat, almarhum ataupun jenazah dari Riamizard Riyakudu ini kemudian diberangkatkan pada Senin pagi 1 Juni 2026 pada pukul 7.30 waktu Indonesia Barat ke Kementerian Pertahanan untuk disemayamkan dan penghormatan terakhir. Kemudian dapat saya sampaikan juga pemirsa bahwa tadi pada pukul 8.00 waktu Indonesia Barat, Presiden Prabowo Subianto dan juga didampingi oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan juga Panglima TNI beserta pejabat utama dari Mabes TNI lainnya ini juga turut menghadiri di persemayaman di Aula Bhinneka Tunggal Ika Kementerian Pertahanan untuk menghormati ataupun memberikan penghormatan terakhir kepada almarhum jenazah Riamizard Riyakudu. Dan untuk prosesi pemakaman di Taman Makam Pahlawan atau TMP Kalibata, Jakarta ini merupakan penghormatan terakhir dari negara untuk almarhum yang memang sudah mengabdikan semasa hidupnya dan untuk bangsa dan juga negara. Untuk situasi ataupun kondisi di TMP Kalibata, Jakarta sendiri memang ini sudah dilakukan upacara prosesi secara khidmat yang dipimpin langsung oleh Menteri Pertahanan, kemudian juga tamu undangan yang hadir ini diantaranya Kepala Staf beserta Kepala Staf Angkatan jajaran begitu dari Angkatan Darat, Laut dan juga Udara, kemudian juga ada beberapa tamu undangan lainnya seperti tadi kita lihat ada dari Kepala Kantor Kepala Staf Kepresidenan, ada Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman dan juga Ketua MPR RI, ada juga tadi Menko
Polkam masih juga hidup kita ini, lihat dan juga ketetapan ada juga iman Menko dan Polkam Islam yang juga kepadamu, ya hadir di Ya Allah, prosesi anugerahilah upacara keluarga militer TMP almarhum Kalibata Jakarta. yang ditinggalkan Dan tentunya pemirsa dapat dengan saya sampaikan ketabahan juga bahwa almarhum serta Jenderal keimanan Purnawirawan yang TNI luas Ria Mizar menghadapi Triakudu musibah ini pernah La menjabat haula wala sebagai quwata Kepala illa Staf billahil Angkatan aliyil Darat azim. pada periode Rabbana tahun 2002 atina hingga fid dunya 2005, hasanah, kemudian wa fil dipercaya kembali akhirati hasanah, menjadi Menteri wa Pertahanan qina Republik Indonesia adzabannar. pada periode Subhanaka 2014 rabbika hingga rabbil izzati amma yasifun, 2019 pada wassalamun periode ala Presiden mursalin, Joko Widodo. walhamdulillahi Dan tentunya rabbil pemirsa alamin. dapat saya sampaikan Wassalamualaikum juga warahmatullahi wabarakatuh. kepergian dari almarhum Jenderal Ria Mizar Triakudu tentunya ini menjadi Hadirin duka yang dan mendalam pelayat bagi yang duduk keluarga, dimohon kerabat, berdiri. dan juga Yang menggunakan pimpinan kacamata TNI hitam lainnya. atau hias Demikian ditanggalkan. informasi yang dapat kami sampaikan menggunakan dari payung Jakarta, Jihan untuk Nabila dan juga dilipat juru kamera sementara Azizul waktu. Hakim, Sinpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pemerintah telah menetapkan implementasi penuh kebijakan tata kelola ekspor yang akan berlaku mulai 1 Juni 2026 hingga 1 Januari 2027. Kebijakan ini memberi ruang cukup bagi para eksportir dan pelaku usaha untuk melakukan penyesuaian dengan tujuan menjaga kepastian usaha serta menghormati kontrak yang telah berjalan. Pemerintah resmi menyiapkan tahapan implementasi kebijakan tata kelola ekspor yang baru. Implementasi ini direncanakan berlaku paling lambat 1 Juni 2026 hingga 1 Januari 2027. Masa transisi ini diberikan agar para pengusaha, eksportir, dan pihak terkait memiliki waktu yang cukup untuk menyesuaikan sistem usaha mereka, sehingga arus barang dan kontrak dagang yang telah berjalan tetap dihormati sesuai kesepakatan dagang. Kebijakan ini menegaskan kehadiran negara dalam mengelola sumber daya alam strategis secara terkoordinasi dan akuntabel. Pemerintah pun berkomitmen masa transisi ini dapat berjalan lancar dan terukur agar iklim usaha tetap terjaga. Dengan tata kelola ekspor baru ini, setiap nilai ekspor strategis diharapkan memberikan manfaat nyata bagi perekonomian nasional serta kemakmuran rakyat Indonesia. Kebijakan ini diharapkan untuk menjaga kepastian usaha, arus barang, realisasi ekspor, dan kontrak-kontrak yang telah berjalan ini tetap dihormati dan tentunya ini mengacu kepada kesepakatan antara eksportir dan mitra dagangnya. Kebijakan ini menegaskan kehadiran negara dalam mengelola sumber daya alam strategis secara terkoordinasi dan akuntabel sehingga mengoptimalkan peran para pelaku ekspor dalam perekonomian nasional, dan pemerintah terus menjaga dan menjamin transisi berjalan dengan lancar, terukur, dan tentunya iklim usaha tetap dijaga, serta tentu Indonesia meningkatkan trust ataupun kepercayaan kepada mitra dagang di berbagai negara. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV, melaporkan. Danantara Indonesia terus mematangkan persiapan pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI yang akan menjalankan skema pengelolaan ekspor sumber daya alam secara satu pintu. Salah satunya cara tersebut yakni dengan melakukan seleksi ketat sumber daya manusia untuk mengisi posisi-posisi strategis. PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau DSI tengah melakukan proses seleksi ketat sumber daya manusia untuk mengisi berbagai posisi strategis di perusahaan. Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan implementasi tata kelola ekspor sumber daya alam nasional yang akan dimulai tahun ini. Chief Operating Officer Danantara, Doni Oskaria, menyatakan pembentukan tim yang kompeten kini menjadi fokus utama perusahaan selama masa transisi. Proses rekrutmen itulah yang nantinya akan dilakukan secara berhati-hati untuk memastikan setiap posisi diisi oleh SDM yang memiliki kapasitas dan integritas yang memadai. Yang kedua adalah kami juga sedang melakukan proses seleksi yang ketat berkaitan dengan sumber daya manusia yang nanti akan bergabung dengan Danantara Sumber Daya Manusia, Danantara Sumber Daya Indonesia. Ini juga sedang dilakukan proses seleksi yang ketat dan insya Allah mudah-mudahan nanti minggu depan akan ada beberapa nama lagi yang akan diumumkan oleh Danantara menjadi bagian daripada tim. Kemudian juga berkaitan dengan teknologi, kita juga sedang mendevelop satu sistem yang baik. Tentu harapannya adalah bahwa ini amanah besar yang dititipkan oleh masyarakat Indonesia
untuk mengelola sumber daya alam kita menjadi memberikan manfaat yang maksimal. Danantara menargetkan akan mengumumkan sejumlah nama baru yang bergabung ke dalam tim DSI dalam waktu dekat. Proses penyaringan saat ini masih berlangsung dan menjadi bagian dari pembangunan organisasi menjelang operasional penuh. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah terus mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan melalui program cek kesehatan gratis. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan deteksi dini berbagai penyakit yang seringkali berkembang tanpa gejala yang jelas. Data menunjukkan lebih dari 90% masyarakat Indonesia belum melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin setiap tahun. Padahal berbagai penyakit termasuk gangguan jantung seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal dan baru diketahui saat kondisinya sudah semakin berat. Untuk menjawab tantangan tersebut, pemerintah meluncurkan program cek kesehatan gratis atau CKG sejak Februari 2025. Melalui program ini, masyarakat dapat melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala setiap tahun melalui puskesmas terdekat. Program ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pencegahan dan deteksi dini penyakit. Selain itu, pemerintah juga melakukan peningkatan kualitas layanan kesehatan melalui penguatan 66 rumah sakit di 66 kabupaten dan kota pada periode 2025 hingga 2026. Pengembangan tersebut meliputi penambahan fasilitas kesehatan serta penyediaan dokter spesialis jantung untuk memperluas akses layanan bagi masyarakat. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan layanan kesehatan yang lebih merata, berkualitas, dan mudah dijangkau oleh seluruh masyarakat Indonesia. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Memperingati Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026, Satgas Teritorial Korps TNI Habema menggelar berbagai kegiatan edukatif bagi anak-anak di pedalaman Papua. Melalui program Matematika Bela Negara, Satgas TNI Habema berupaya menanamkan semangat belajar, cinta tanah air, dan nilai-nilai Pancasila kepada generasi muda Papua. Suasana penuh semangat terlihat di salah satu sekolah di pedalaman Papua saat puluhan anak mengikuti kegiatan belajar bersama personil Satgas Teritorial Korps TNI Habema. Dalam rangka memperingati Hari Lahir Pancasila, Satgas Teritorial Korps TNI Habema menggelar program Matematika Bela Negara sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas pendidikan sekaligus menanamkan nilai-nilai kebangsaan. Melalui kegiatan ini, anak-anak diajak belajar matematika dengan cara yang menyenangkan, serta memahami nilai disiplin, kejujuran, kerja keras, dan semangat pantang menyerah. Bagi masyarakat Papua, tumbuhnya semangat belajar dan kembalinya keceriaan anak-anak di sekolah menjadi simbol harapan akan masa depan yang lebih baik. Saat ini berbagai aktivitas masyarakat di Papua terus berjalan dengan baik, mulai dari kegiatan belajar mengajar, aktivitas keagamaan, hingga kegiatan perekonomian masyarakat. Melalui semangat Hari Lahir Pancasila, Satgas Teritorial Korps TNI Habema menegaskan komitmen untuk terus hadir bersama masyarakat, mendukung terciptanya Papua yang aman, damai, maju, dan sejahtera. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, dari pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat upaya menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasar tradisional. Langkah tersebut diwujudkan melalui inspeksi mendadak yang dilakukan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Pasar Klojen, Kota Malang. Didampingi Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Khofifah Indar Parawansa langsung meninjau sejumlah lapak pedagang yang ada di Pasar Rakyat Klojen, Kota Malang. Gubernur Jawa Timur ini menanyakan langsung kepada para pedagang sembako terkait pasokan dan harga. Dalam tinjauannya, Khofifah mendapati cabai rawit dan bawang merah yang harganya naik. Cabai rawit yang biasanya Rp40.000 hingga Rp50.000 naik menjadi Rp100.000 per kilogram. Sedangkan bawang merah naik menjadi Rp65.000 dari harga biasanya Rp35 hingga Rp40.000 per kilogram. Mendapati kenaikan harga tersebut, menurut Khofifah, kerjasama antar daerah perlu dilakukan untuk mengetahui penyebab inflasi. Selain cabai rawit dan bawang merah, beras SPHP dan minyak kita yang tidak terdistribusi secara merata di pasar juga menjadi perhatian. Selain sejumlah harga kebutuhan pokok yang naik, ada juga kebutuhan pokok yang justru turun, seperti daging ayam potong dan telur. Di samping itu, harga bawang putih relatif stabil.
Meski begitu, Kofifa juga berharap daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah fluktuasi harga bahan pokok. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemerintah hadir melalui program Kampung Nelayan Merah Putih untuk membantu nelayan yang masih menghadapi berbagai keterbatasan fasilitas dan akses ekonomi. Hingga April 2026, sebanyak 65 kampung telah selesai dan siap beroperasi. Indonesia merupakan negara maritim dengan potensi kelautan dan perikanan yang luar biasa. Laut Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi, 3 kali lebih luas dibanding daratan Indonesia mencapai 1,9 juta kilometer persegi. Laut yang luas, garis pantai terpanjang kedua di dunia, serta hasil perikanan yang menjadi sumber utama protein masyarakat, menjadikan nelayan sebagai penjaga ketahanan pangan nasional. Meski demikian, di banyak wilayah pesisir, nelayan masih menghadapi berbagai kesulitan, mulai dari keterbatasan fasilitas dan akses ekonomi. Melalui program Kampung Nelayan Merah Putih, pemerintah hadirkan fasilitas lengkap, mulai dari pabrik es, gudang buku, bengkel kapal, hingga sentra kuliner untuk mendukung kesejahteraan nelayan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi menarik lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Masih bersama kami pemirsa dalam Menyapa Indonesia Pagi. Di mana fase puncak ibadah haji di Mina resmi berakhir. Seluruh jemaah haji Indonesia yang mengambil pilihan nafar sadi telah meninggalkan Mina dan kembali ke hotel masing-masing di Mekah. Kementerian Haji dan Umroh menyampaikan apresiasi atas kelancaran penyelenggaraan puncak haji tahun ini, sekaligus mulai menyiapkan penyelenggaraan haji tahun depan. Tadi pagi sudah ada rapat untuk persiapan pemulangan ke tanah air juga, sudah kita siapkan juga. Hingga Sabtu sore waktu Arab Saudi, seluruh jemaah yang memiliki nafar sani telah menyelesaikan rangkaian ibadah di Mina dan kembali ke hotel mereka di kota Mekah. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyatakan, berakhirnya fase Mina menjadi penanda selesainya seluruh tahapan puncak ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Menurutnya, kelancaran proses ini merupakan hasil kerjasama antara jemaah, petugas, dan seluruh unsur penyelenggara haji. Meski fase Mina telah berakhir, pelayanan kepada jemaah masih terus berlangsung. Sebagian jemaah masih akan menyelesaikan tawaf ibadah dan ibadah lainnya sebelum kembali ke tanah air. Kementerian Haji dan Umroh juga menginstruksikan petugas penyelenggara ibadah haji Arab Saudi untuk terus mendampingi jemaah, terutama lansia dan jemaah berisiko tinggi, agar dapat menuntaskan seluruh rangkaian ibadah dengan aman dan nyaman. Kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh jemaah yang telah mengikuti arahan, petunjuk, dan menjaga ketertiban serta menunjukkan kesabaran selama menjalani fase Ar-Musnah. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh petugas haji Indonesia yang telah mendedikasikan tenaga, waktu, pikirannya dalam melayani jamaah dengan sesungguh-sungguhnya, setulus-tulusnya, khususnya selama fase puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan di Mina. Semoga seluruh ikhtiar ini diridhai Allah Subhanahu wa taala. Semoga seluruh jamaah haji Indonesia memperoleh haji yang mabrur. Menhaj juga mengimbau jemaah untuk tetap menjaga kesehatan menjelang proses pemulangan ke Indonesia. Pemulangan jemaah haji dijadwalkan berlangsung secara bertahap mulai 1 hingga 30 Juni 2026. Mulai 1 Juni 2026, bertepatan dengan Hari Lahir Pancasila, proses pemulangan jemaah haji Indonesia ke tanah air akan segera dimulai. Pemulangan akan diawali oleh kloter awal melalui Bandara Jeddah. Pada 1 Juni, sebanyak 17 kloter dijadwalkan mulai dipulangkan ke tanah air Indonesia. Proses pemulangan ini akan berlangsung secara bertahap hingga 30 Juni tahun 2026. Kami mengimbau seluruh jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, mematuhi jadwal yang telah kita tetapkan, mengikuti arahan dan petunjuk petugas,
serta tidak memaksakan diri melakukan aktivitas di luar kemampuan fisik, terutama menjelang masa kepulangan. Di sisi lain, Kementerian Haji dan Umrah akan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan haji tahun ini. Evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyempurnaan layanan pada musim haji berikutnya. Pengalaman penyelenggaraan haji 2026 menunjukkan bahwa persiapan yang dilakukan lebih awal berdampak besar terhadap keteraturan operasional, kualitas layanan, dan kesiapan seluruh unsur penyelenggara. Tentu, dari penyelenggaraan tahun 2026 ini tetap ada hal-hal yang harus dievaluasi dan diperbaiki. Saya telah meminta seluruh jajaran Kementerian Haji dan Umroh Republik Indonesia untuk melakukan perbaikan secara terus-menerus. Evaluasi teknis akan dibahas lebih lanjut oleh Pak Direktur Jenderal dan jajaran terkait agar penyelenggaraan haji pada tahun-tahun mendatang bisa lebih baik dan dapat semakin baik dan semakin sempurna. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV, Media Center Haji 2026 melaporkan. Puncak Haji 2026 baru saja berlalu. Perjalanan suci umat muslim di Tanah Suci mulai dari Arafah, Musdalifah, Mina hingga Baitullah telah dilampaui. Berikut rekam jejak spiritual ibadah Haji 2026 yang dilaporkan oleh Wakil Pemimpin Redaksi Sinpo TV yang juga petugas Haji 2026 Ferdi Setiawan. Tanggal 9 Zulhijjah 1447 Hijriah menjadi momen yang sangat tak terlupakan bagi umat muslim sedunia, termasuk diantaranya Jemaah Haji Indonesia. Di hamparan padang Arafah yang luas dan putih, jutaan manusia berdiri dalam kesederhanaan yang sama. Tak ada jabatan, tak ada perbedaan status, yang ada hanyalah hamba-hamba yang datang memenuhi panggilan Allah. Disinilah puncak ibadah haji dimulai, sebuah perjalanan spiritual yang menjadi impian setiap muslim sepanjang hidupnya. Para jemaah berkumpul untuk menjalani wukuf di Arafah, rukun haji yang paling utama. Sejak matahari tergelincir hingga terbenam, doa-doa dipanjatkan. Nah pemirsa, menjelang waktu sore hari, sejumlah jamaah sudah mulai mempersiapkan diri untuk segera digeser ke Musdalifah dengan lantunan lafal-lafal Islami dan juga melantunkan nama besar Nabi Muhammad SAW. Diharapkan ibadah haji tahun ini dapat berjalan dengan baik dan mereka semua para jemaah haji mendapatkan predikat haji yang mabrur dan mabrur. Tangis pecah dalam keheningan. Ada yang memohon ampunan, ada yang berdoa untuk keluarga. Ada pula yang mengenang perjalanan panjang hingga akhirnya bisa berdiri di tanah yang mulia ini. Saat matahari terbenam, perjalanan belum berakhir. Jemaah bergerak menuju Musdalifah. Di tempat inilah mereka bermalam dalam kesederhanaan, beralas bumi, beratapkan langit. Sebagian mengumpulkan kerikil yang akan digunakan untuk melontar jumroh di Mina. Di tengah jutaan manusia yang bergerak bersama, kesabaran menjadi ibadah tersendiri. Pagi hari berikutnya perjalanan berlanjut ke Mina. Di kawasan lembah yang dipenuhi tenda-tenda putih ini, jemaah melaksanakan lontar jumroh di Jamarat. Lautan manusia memenuhi Jamarat untuk melakukan lempar jumroh dengan khusyuk dan penuh semangat. 7 batu kecil dilemparkan sebagai simbol perlawanan terhadap godaan setan. Sebuah pengingat bahwa perjuangan melawan hawa nafsu harus terus dilakukan sepanjang kehidupan. Para jemaah haji ini melempar jumroh sebagai bentuk untuk membuang pengaruh setan atau membuang pengaruh-pengaruh negatif, efek-efek sial, malapetaka di tahun-tahun sebelumnya. Sehingga ke depan para jemaah umat muslim di seluruh dunia dan juga jemaah haji asal Indonesia ke depan bisa lebih menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang bermanfaat dan selalu beruntung ke depannya. Inilah salah satu bagian dari rangkaian ibadah haji yang penting bagi seluruh umat muslim di dunia, termasuk umat muslim jemaah haji dari Indonesia. Di tengah cuaca panas dan padatnya pergerakan manusia, jutaan jemaah menjalani rangkaian ibadah dengan penuh ketabahan. Karena bagi mereka, setiap langkah di Mina adalah bagian dari perjuangan menuju haji yang mabrur. Setelah melontar jumroh Akabah di Mina, jemaah haji menjalani tahalul dengan mencukur atau memotong sebagian rambut mereka. Prosesi sederhana ini memiliki makna mendalam,
yakni simbol penyucian diri, kerendahan hati, dan ketaatan kepada Allah setelah menyelesaikan salah satu rangkaian utama ibadah haji. Dengan tahalul, jemaah tidak hanya memangkas rambut tetapi juga menandai babak baru perjalanan spiritual mereka menuju haji yang mabrur. Setelah menyelesaikan rangkaian Armusna, jemaah kembali ke Masjidil Haram untuk menyempurnakan hajinya. Mereka melaksanakan tawaf ifadah, mengelilingi Ka'bah 7 putaran dan sa'i, menyempurnakan salah satu rangkaian utama ibadah haji. Perlahan namun pasti, waktu kepulangan pun tiba. Sebelum meninggalkan Mekah, jemaah menjalani tawaf wada, tawaf perpisahan. 7 putaran terakhir mengelilingi Baitullah. Tak sedikit mata yang basah. Karena tak seorang pun tahu apakah kelak masih diberi kesempatan untuk kembali ke rumah Allah ini. Pemirsa, akhirnya saya dan para petugas haji lainnya sudah melakukan tawaf wada, yaitu tawaf perpisahan kepada Ka'bah, Masjidil Haram dan juga Mekah. Kami semua berharap agar semua perjalanan kami dari mengawali para jamaah Haji Asal Indonesia, menyambut mereka dari bandara, melayani mereka hingga ke Arafah, melayani mereka juga hingga Mina dan Jamarat. Mudah-mudahan memberikan manfaat buat kita semua dan menjadikan berkah. Jika banyak salah dari kami para petugas haji, kami mohon maaf sebanyak-banyaknya. Kesempurnaan hanya milik Allah, kekhilafan milik kami tentunya sebagai umat manusia. Saya pribadi berharap, kami semua berharap agar tahun depan atau secepatnya kita bisa kembali ke Ka'bah, Masjidil Haram, Mekah untuk beribadah umroh. Dan secepatnya juga akan dipanggil lagi memenuhi panggilan-Mu ya Allah di Baitullah ini untuk menjalani ibadah haji selanjutnya. Dari Arafah yang penuh pengampunan, Musdalifah yang mengajarkan kesabaran, Mina yang melambangkan perjuangan melawan godaan, hingga tawaf wada yang syarat perpisahan. Inilah jejak perjalanan puncak ibadah haji. Perjalanan yang bukan sekadar perpindahan tempat, melainkan perjalanan hati. Perjalanan yang diharapkan mengubah setiap jemaah menjadi pribadi yang lebih baik saat kembali ke tanah air. Karena sejatinya, haji bukanlah akhir perjalanan, tetapi awal dari kehidupan yang baru. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Sinpo TV. Pemerintah Arab Saudi memberikan apresiasi terhadap penyelenggaraan Haji Indonesia tahun 2026. Meski mendapat penilaian positif, pemerintah Indonesia menegaskan akan terus melakukan evaluasi, terutama terkait pelayanan jemaah di Mina. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf menyatakan pemerintah Arab Saudi memberikan apresiasi atas berbagai perbaikan dalam penyelenggaraan Haji Indonesia tahun ini. Gus Irfan menyebut apresiasi tersebut terlihat dari perhatian langsung pemerintah Arab Saudi terhadap operasional Haji Indonesia, khususnya saat fase puncak ibadah di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Armusna. Bahkan Menteri Haji dan Arab Saudi turun langsung meninjau tenda jemaah Indonesia di Mina. Kunjungan ini dinilai menjadi bentuk pengakuan atas berbagai lompatan perbaikan yang dilakukan dalam tata kelola dan pelayanan haji Indonesia. Menhaj Gus Irfan menegaskan pemerintah tidak akan cepat berpuas diri. Berbagai catatan selama penyelenggaraan haji tahun ini akan menjadi bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas layanan pada musim haji mendatang. Kepada pelaksanaan haji Indonesia, mereka sangat apresiasi. Terbukti mereka Menteri Haji Arab Saudi datang ke tenda kita di Mina. Ini barangkali belum pernah terjadi. Mereka datang ke tenda kita, memberikan apresiasinya dengan istilah kami memberi apresiasi pada pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Haji yang telah melakukan lompatan yang luar biasa untuk pelaksanaan haji tahun ini. Dan saya bersyukur semua tim, termasuk jamaah hajinya juga bisa bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Untuk pelaksanaan Armusna, Pak, ada evaluasi khusus yang... Pasti Armusna ada beberapa titik, terutama di Mina. Mina memang dari dulu tempatnya sangat terbatas, tapi tentu kita tidak bisa beralasan tempat terbatas. Kita ingin semakin lama semakin baik. Kemarin memang ada beberapa kasus di mana
jamaah. Pada awalnya tidak sempat mendapatkan tenda, tapi setelah kita komunikasikan dengan berbagai pihak, ternyata masih bisa mendapatkan tenda. Terkait wacana penambahan kuota haji Indonesia, Menteri Haji menyebut hingga saat ini belum ada pembahasan resmi dari pemerintah Arab Saudi. Kuota dasar haji Indonesia masih berada di angka sekitar 220.000 jemaah. Saat ini pemerintah memiliki fokus utama untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan memperkuat kerjasama dengan otoritas Arab Saudi. Langkah ini dilakukan agar penyelenggaraan haji Indonesia ke depan semakin profesional, aman, dan nyaman bagi seluruh jemaah. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV. Sementara itu, pemirsa, Wakil Menteri Haji Dhanil Anzar Simanjuntak mengungkapkan sejumlah kendala yang terjadi selama pelaksanaan puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina atau Ar-Musna. Salah satunya adalah ulah oknum tidak bertanggung jawab yang memicu kebingungan dan kepanikan di kalangan jemaah haji Indonesia. Menurut Dhanil, sejumlah oknum dilaporkan mencopot atau merusak daftar nama jemaah yang telah dipasang di tenda-tenda Arafah dan Mina. Akibatnya, banyak jemaah kesulitan menemukan tenda yang menjadi haknya dan sebagian masuk ke tenda rombongan lain. Kami sudah berusaha kasih daftar nama, bahkan tenda ini daftar nama, tapi selalu ada yang copot. Demikian di Mina, karena kami sudah tempel ini daftar namanya di sini. Siapa saja di sini, tapi ada yang copot. Ada dugaan kami beberapa pihak yang berusaha mengacaukan tata kelola yang baik. Kemudian di Musdalifah misalnya, sudah kami atur mana yang murur, mana yang mabit sepenuhnya di Musdalifah. Kemudian biasanya tidak sabar antrian keberangkatan dari Musdalifah ke Mina. Nah, itu ketidaktertiban itu kadang-kadang diperparah dengan provokasi-provokasi di lapangan. Itu semua kealpaan misalnya selama Arafah, kemudian Musdalifah, kemudian Mina itu sepenuhnya adalah kealpaan saya dan Pak Menteri, karena seluruh petugas bagi kami sudah melakukan tugas-tugasnya dengan maksimal, dengan baik, dan kami sangat mengapresiasi. Demikian dengan jamaah, semuanya bisa tertib, semuanya bisa mengikuti aturan. Kalau banyak yang kurang tentu adalah kesalahan kami berdua, Pak Menteri dan saya, dan kami bertanggung jawab sepenuhnya terhadap tata kelola di Ar-Musna beberapa hari ini. Selain itu, di kawasan Musdalifah juga ditemukan adanya oknum yang memprovokasi jemaah untuk segera naik bus menuju Mina meskipun belum sesuai dengan jadwal dan giliran yang ditetapkan. Kondisi tersebut sempat menimbulkan kepanikan karena jemaah khawatir tidak mendapatkan transportasi menuju Mina. Meski demikian, Dhanil menyebut secara umum pelaksanaan Ar-Musna berjalan dengan baik berkat kerja keras para petugas haji dan kedisiplinan mayoritas jemaah. Pemerintah juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas yang telah mengawal dan melayani jamaah selama puncak ibadah haji berlangsung. Atas berbagai kekurangan yang masih terjadi, Dhanil menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan seluruh catatan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan haji di masa mendatang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Fase pemulangan jemaah haji Indonesia resmi dimulai. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melepas langsung kloter pertama jemaah haji Indonesia yang bertolak dari Bandara King Abdul Aziz Jeddah menuju tanah air. Suasana haru dan penuh syukur mewarnai pelepasan kepulangan kloter pertama jemaah haji Indonesia di Bandara King Abdul Aziz Jeddah pada Minggu malam. Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf yang akrab disapa Gus Irfan menyambangi langsung jemaah kloter sub 1 sebelum keberangkatan. Gus Irfan berbincang dengan sejumlah jemaah dan melayani permintaan foto bersama. Dalam pesannya, Gus Irfan menyampaikan rasa syukur atas tuntasnya rangkaian ibadah haji yang telah dijalani jemaah selama kurang lebih 40 hari di Tanah Suci. Ia mendoakan agar seluruh jemaah diberikan keselamatan hingga tiba kembali di Indonesia. Melepas keberangkatan kloter pertama kepulangan jamaah haji kita. Kloter pertama ini nanti ada kloter satu dari Surabaya, ada yang dari Ujung Pandang. Alhamdulillah mereka sudah menjalankan semua rukun wajibnya haji. Mudah-mudahan mereka akan datangkan kembali ke tanah air dengan selamat.
menjadi haji yang mabrur dan mabrurah. Gus Irfan menyampaikan permohonan maaf atas berbagai kekurangan yang mungkin terjadi selama proses pelayanan haji. Menurutnya, meski petugas telah berupaya memberikan pelayanan terbaik, meski masih ada sejumlah kendala yang dirasakan jemaah, mulai dari keterlambatan layanan hingga kondisi akomodasi yang belum sepenuhnya sempurna. Kita hari ini diapresiasi teman-teman baik dari jamaah maupun dari teman-teman yang lain dianggap sebagai pelaksanaan haji yang alhamdulillah semakin baik dibanding tahun sebelumnya. Tapi tentu kita tidak cukup puas dengan ini. Tahun depan kita berharap akan jauh semakin baik dengan kerjasama yang semakin baik antar kita maupun antara kita dengan Kementerian Haji Saudi. Sebagai bentuk pelepasan, Gus Irfan menyalami sejumlah jemaah dan secara simbolis mengalungkan syal kepada perwakilan jemaah yang akan kembali ke Indonesia. Dari Mekah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Simpo TV, Media Center Haji 2026. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Indonesia meminta maskapai tepat waktu penerbangan dalam proses pemulangan jemaah haji Indonesia. Hal ini penting demi menjaga kenyamanan jemaah yang ingin segera bertemu dengan keluarga. Menteri Haji dan Umroh Republik Indonesia Muhammad Irfan Yusuf meminta maskapai Garuda Indonesia dan Saudia agar menjaga ketepatan jadwal penerbangan jemaah haji. Pesan tersebut disampaikan saat melepas kepulangan jemaah haji kloter pertama dari berbagai embarkasi di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Menurut Gus Irfan, keterlambatan penerbangan dapat merugikan dan mengurangi kenyamanan jemaah yang akan kembali ke tanah air. Karena itu, ia meminta seluruh pihak terkait memastikan proses pemulangan berjalan lancar dan tepat waktu. Kepada kedua perusahaan penerbangan, baik Saudia yang di sana maupun yang di sini di Garuda, untuk menjaga OTP, on time performance. Tidak ada keterlambatan yang tidak perlu, apalagi harus delay, harus berganti hari, seperti yang pernah terjadi beberapa waktu sebelumnya. Dan terima kasih. Jamaah kita tertib, disiplin. Terima kasih petugas kita luar biasa. Terima kasih semua stakeholder yang terkait dengan haji, termasuk dengan pihak penerbangan saat ini. Tadi gimana pesannya ngobrol sama jemaah yang mau pulang? Alhamdulillah mereka sangat senang, bergembira dengan pelayanan kami. Kami adalah ditugaskan oleh Presiden untuk memberikan pelayanan terbaik pada jamaah dan kita berusaha sekuat tenaga mewujudkan perintah itu dan alhamdulillah jamaah juga bisa merasakan upaya-upaya kita. Itu semua adalah hasil kerja keras kita, tim Kementerian Haji beserta jajaran di bawahnya, para petugas haji di seluruh daerah, ditambah berbagai kementerian lembaga yang membantu kami. Semuanya kita bekerja keras bersama-sama. Dalam kesempatan tersebut, Gus Irfan juga menyapa langsung para jemaah dan menanyakan pengalaman mereka selama menunaikan ibadah haji di Tanah Suci. Dari Jeddah, Arab Saudi, Ferdi Setiawan, Media Center Haji 2026. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, di mana hari libur peringatan Hari Lahir Pancasila dimanfaatkan warga untuk berlibur ke sejumlah tempat wisata. Salah satunya Jungleland Adventure yang terletak di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sejak pagi hari, pengunjung wisatawan terlihat membadati wisata Jungleland di kawasan Sentul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pengunjung menikmati liburan terakhir sebelum melakukan aktivitas seperti bekerja dan juga sekolah. Pengunjung didominasi oleh keluarga yang membawa anak-anak untuk menikmati berbagai wahana, seperti roller coaster, water rides, naik kereta, dan rumah hantu hingga permainan edukatif. Mau nyoba yang lain dulu. Ini wahana pertama biar pemanasan. Alhamdulillah lonjakan pengunjung itu lumayan bagus sesuai dengan harapan Pak ya. Terus memang Jungleland ini sudah punya pasarnya sendiri. Artinya banyak kompetitor lain, tapi tetap aja Jungleland ini menjadi pilihan karena ada wahana-wahana keluarga juga, seperti Ferris wheel, terus
Jungle Trend, Hutan Belantara, terus Water Blaster. Yang terbaru itu imersif. Kita kolaborasi dengan film Pelangi di Mars. Ada pun juga nanti ada edunya juga. Jadi sebenarnya selama high season ini Jungle itu sudah punya pasar sendiri dan tidak berkurang. Barang dilihat kira-kira lonjakannya itu di sekitar 35-40% itu ada. Nah, jadi ini memang sesuai harapan kita. Sementara tim-tim kita, tim Markom, tim marketing, yang lainnya itu saling support dan alhamdulillah semua tercapai. Lokasi wisata ini mempunyai pasar sendiri bukan hanya libur panjang, namun mereka juga memberikan edukatif kepada masyarakat maupun sekolah untuk mengenalkan wahana yang ada di sini. Dari Bogor, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, momentum libur panjang akhir pekan dimanfaatkan oleh ribuan warga untuk berwisata bersama keluarga. Salah satunya destinasi wisata favorit yang dipadati pengunjung adalah kawasan Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Seperti inilah asiknya suasana libur panjang di kawasan wisata Pantai Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten. Hampir sepanjang garis bibir pantai tampak ramai dipenuhi oleh ribuan wisatawan. Mereka sengaja datang untuk menikmati panorama laut, bermain air, atau sekedar menghabiskan waktu santai bersama keluarga di bawah pohon kelapa. Lonjakan pengunjung ini mulai terlihat sejak hari pertama libur panjang Idul Adha dan terus meningkat secara signifikan. Mayoritas wisatawan yang datang berasal dari wilayah Jakarta, Tangerang, Serang, hingga Jawa Barat. Selain menikmati deburan ombak yang relatif landai, para pengunjung juga memanfaatkan berbagai wahana wisata air yang disediakan pengelola, seperti banana boat hingga sewa jet ski. Ya masih termasuk terjangkau sih harganya, masih worth it gitu, masih ya nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah gitu, standar. Untuk tiket sendiri teh? Ya kita makan rombongan gitu, jadi ya lumayan masih bisa ngebudget sendiri dah gitu. Seiring dengan membludaknya jumlah pengunjung, petugas keamanan bersama pengelola pantai terus memberikan himbauan secara berkala melalui pengeras suara. Wisatawan diminta untuk tetap berhati-hati dan tidak berenang terlalu tengah, terutama bagi yang membawa anak kecil. Ya alhamdulillah untuk hari ini sangat padat pengunjung yang beraktivitas di laut, sangat padat sama, tapi untuk situasi tetap kondusif. Ya untuk pesannya untuk para pengunjung, untuk yang bawa anak kecil dan kedua orang tuanya dimohon untuk dijaga dan terus diawasi. Pantai Carita hingga kini masih menjadi salah satu destinasi wisata bahari unggulan di Provinsi Banten yang selalu jadi pilihan utama musim liburan. Dengan dukungan cuaca yang relatif cerah, kawasan ini diperkirakan akan terus dipadati wisatawan hingga akhir masa liburan nanti. Dari Pandeglang, Banten, Firman Arif, Simpo TV melaporkan. Tak hanya itu pemirsa, menghabiskan waktu libur panjang, sejumlah warga Jabodetabek memanfaatkan waktu untuk berwisata ke Taman Mini Indonesia Indah. Selama libur panjang Idul Adha hingga peringatan Hari Pancasila, Taman Mini selalu didatangi ribuan pengunjung. Tercatat sebanyak 7.000 warga telah berkunjung ke Taman Mini per Senin 1 Juni 2026. Untuk melihat situasinya, berikut laporan dari jurnalis Simpo TV Sri Dewi Handayani di Taman Mini Indonesia Indah. Halo pemirsa Simpo TV, masih dalam suasana libur panjang. Kali ini saya berwisata ke Taman Mini Indonesia Indah, yang mana pada libur panjang kali ini Taman Mini masih tetap buka dan juga melayani para pengunjung dan juga wisatawan. Dan untuk per hari ini memang para pengunjung yang ada di Taman Mini diperkirakan sudah mencapai 7.000 pengunjung dibandingkan, namun jumlah ini menurun dibandingkan hari-hari kemarin di saat libur Idul Adha, yang mana memang masih bisa mencapai sekitar 10.000 pengunjung. Dan bisa dilihat untuk di Taman Mini saat ini suasananya begitu ramai. Di belakang saya saat ini banyak sekali para wisatawan yang menikmati wahana dan juga ataupun sekedar piknik bersama dengan keluarga. Dan di Taman Mini ini juga Anda bisa menyewa beberapa kendaraan listrik seperti sepeda motor listrik atau juga skuter listrik, dan juga Anda bisa menyewa bus
di Taman Mini yang bisa Anda sewa sekitar sekitar Rp40.000 saja. Dan jika Anda akan mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah, Anda dapat merogoh kocek Rp25.000 saja per orang dan juga Rp35.000 untuk kendaraan roda 4. Namun Anda juga bisa, jika Anda menggunakan kendaraan roda 2 atau kendaraan bermotor, Anda hanya bisa merogoh kocek sekitar Rp20.000 saja. Nah, untuk melihat seperti apa keseruan hari ini, saya akan mengajak Anda berbincang bersama dengan salah satu pengunjung yang ada di sini. Halo, selamat sore Bapak. Dengan siapa? Saya Aji Saka. Bapak kenapa sih pilih liburan di Taman Mini? Satu, kita memperkenalkan kepada anak kita agar mengenal kebudayaan Indonesia. Lagi pula dekat dari rumah, kemudian tiket terjangkau. Selain itu kita juga lebih mengenalkan Indonesia kepada anak kita, sehingga anak kita tahu kebudayaan Indonesia lebih dekat. Bapak kesini sama siapa aja dan udah mengunjungi apa aja? Oh, kemarin kita tadi udah ke Anjungan Jawa Tengah, Anjungan Bali, Anjungan Nusa Tenggara Barat, dan Museum Prajurit. Nah, yang paling seru nih menurut Bapak wisata yang di mana nih? Saya tadi paling seru naik bis yang keliling aja. Ini harga untuk nyewa bisnya ini sangat terjangkau menurut Bapak apa gimana? Oh, kalau bis itu disediakan secara gratis. Gratis ya. Buat keliling ke seluruh Anjungan gitu loh. Jadi kita nggak perlu capek-capek jalan lagi. Selamat menikmati liburan kembali. Oke, itu dia pemirsa, memang di Taman Mini Indonesia Indah ini tidak hanya pengunjung bisa berwisata saja atau menikmati wahana-wahana atau kendaraan-kendaraan listrik yang ada di sini, namun juga pengunjung bisa mengajak keluarga dan juga khususnya anak-anak kecilnya untuk mengenal budaya Indonesia, dikarenakan kalau di Taman Mini Indonesia Indah sendiri ini Anda bisa mengenal rumah-rumah budaya atau rumah-rumah yang ada di seluruh Nusantara, yakni Anda bisa mengunjungi anjungan-anjungan yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Nah, untuk menghabiskan liburan Anda, jangan lupa untuk ke Taman Mini Indonesia Indah untuk menghabiskan waktu bersama keluarga Anda. Demikian informasi kali ini dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi dari mancanegara akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Pagi. Selamat pagi pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Pemirsa, warga di kota Beni, Republik Demokratik Kongo dilanda ketakutan setelah serangan mematikan yang diduga dilakukan kelompok bersenjata Allied Democratic Force. Serangan yang terjadi pada malam hari itu dilaporkan menewaskan sekitar 20 warga sipil di wilayah Ngadi, Kongo Timur. Suasana duka menyelimuti kota Beni setelah serangan berdarah yang mengguncang wilayah Ngadi di Kongo Timur. Rekaman video memperlihatkan warga dan pejabat lokal berkumpul di sekitar jenazah korban. Sementara sejumlah warga membawa jasad para korban melintasi kota. Saksi mata Joel Kabunga menyatakan kelompok bersenjata masuk ke wilayah tersebut sekitar pukul 7 malam dan menyerang warga sipil. Ilikuwa pande za 19h wakati maalerte zilianja, japokuwa maalerte zilikuwa zishaanja mchana kote ya mashamba huku Mayangos. Kwa ile 19h njo adui akajipenyeza kwenye Ika na akaua ndugu zetu wa Mbuti ambao wanaishi hapa, akaweza kuua 6 kati yao, wengine wakakimbia na wengine wakafichama. Sementara itu, tokoh masyarakat sipil Pepin Kavota mengatakan warga dan pemimpin komunitas sebelumnya telah memberikan peringatan kepada pasukan keamanan, namun respon dinilai tidak memadai. Kavota juga mendesak pemerintah di Kinshasa untuk memberikan dukungan dan peralatan yang lebih baik bagi pasukan keamanan di Kongo Timur.
Kelompok Allied Democratic Force atau ADF awalnya dibentuk di Uganda pada tahun 1990-an. Kelompok tersebut telah beroperasi di Kongo Timur selama lebih dari 2 dekade dan dituduh bertanggung jawab atas berbagai pembantaian warga sipil. Hingga kini, wilayah Kivu Utara dan Ituri masih menjadi salah satu kawasan paling tidak stabil di Republik Demokratik Kongo. Meski operasi militer terus dilakukan pasukan Kongo dan Uganda, tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, perayaan Waisak di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah berlangsung hikmat dan penuh suasana haru. Ribuan lampion diterbangkan ke langit malam, membawa rangkaian doa dan harapan bagi perdamaian dunia serta kesejahteraan bangsa Indonesia. Malam perayaan Waisak menjadi momen spiritual yang penuh makna bagi umat Buddha dan masyarakat yang hadir di kawasan marga utama Candi Borobudur. Langit yang gelap diterangi oleh ribuan lampion yang dilepaskan secara bersama-sama, menyimbolkan doa yang bumbung tinggi ke angkasa. Setiap lampion diibaratkan sebagai harapan untuk ditujukan untuk perdamaian dunia, kesejahteraan Indonesia, dan kedamaian semesta. Suasana malam itu juga dipenuhi antusiasme masyarakat dan jemaah yang datang dari berbagai daerah untuk mengikuti rangkaian acara perayaan Waisak di Candi Borobudur. Pihak penyelenggara menyampaikan terima kasih atas antusiasme dan partisipasi masyarakat yang menjadikan perayaan Waisak tahun ini berjalan hikmat dan penuh kesan spiritual. Perayaan ini menjadi salah satu tradisi tahunan yang tidak hanya bernilai religius, tetapi juga menjadi simbol persaudaraan dan harapan bagi banyak orang. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, ribuan umat Buddha memadati jalanan kota Hue di Vietnam Tengah untuk mengikuti prosesi Waisak yang meriah dan penuh hikmat. Perayaan ini digelar untuk memperingati hari kelahiran Sang Buddha Gautama yang menjadi salah satu hari suci terpenting dalam ajaran Buddha. Prosesi dimulai dari Pagoda Nasional Diu De dengan melibatkan para biksu, biksuni, dan umat Buddha yang membawa bunga sambil berjalan melintasi jalan-jalan kota. Arak-arakan juga diiringi musik tradisional serta kendaraan hias yang menambah semarak suasana perayaan. Setelah menempuh rute melalui pusat kota, rombongan tiba di Pagoda Tudam untuk mengikuti ritual utama Waisak. Sejumlah peserta mengaku bangga dapat mengikuti perayaan tersebut dan menyebarkan pesan perdamaian serta kasih sayang kepada sesama. Hôm nay cũng rất là vinh dự được về đây để tham dự lễ hội Phật đản. Con cảm nhận rằng là lễ hội của Huế diễn ra rất là trang nghiêm, có một nét rất là riêng và có một nét rất riêng, trang nghiêm và rất là long trọng. Dạ, em đến từ gia đình Phật tử Trường Tôn. Hôm nay em đi được Phật nhằm ý nghĩa tôn vinh ngày Đản sinh và thể hiện lòng tri ân với Đức Phật và lan tỏa tinh thần đến với tất cả mọi người, tinh thần hòa bình và từ bi. Menurut media lokal, kegiatan ini diselenggarakan oleh pengurus Sangha Buddha Vietnam Kota Hue dan dihadiri ribuan umat, warga setempat serta wisatawan. Sebelum prosesi berlangsung, umat terlebih dahulu mengikuti upacara pemandian patung Buddha di Pagoda Diu De sebagai bagian dari rangkaian perayaan Waisak 2570. Waisak merupakan hari suci yang memperingati kelahiran, pencerahan, dan wafatnya Siddhartha Gautama atau Sang Buddha. Perayaan ini juga diakui Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai peringatan spiritual dan budaya internasional sejak tahun 1999. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Ribuan biksu dan umat Buddha memadati kuil Wat Dhammakaya di Pathum Thani, Thailand untuk merayakan hari Waisak. Suasana hikmat terlihat saat para umat menyalakan lilin, memanjatkan doa, dan mengikuti prosesi keagamaan yang menjadi simbol perdamaian dan ketenangan batin. Ribuan biksu dan umat Buddha berkumpul di kuil Wat Dhammakaya, Pathum Thani di utara Bangkok, Thailand, pada Minggu 31 Mei 2026 untuk memperingati hari Waisak. Dalam rekaman video, para biksu dan jemaah terlihat memanjatkan doa, menyalakan obor dan lilin, serta membawa bunga dalam prosesi keagamaan yang berlangsung khidmat. Sejumlah umat mengaku merasa lebih tenang dan damai saat mengikuti perayaan Waisak. Mereka menyebut hari besar ini menjadi momen untuk bermeditasi, dekatkan diri secara spiritual, dan menyebarkan kedamaian bagi sesama. Hari Waisak diperingati untuk mengenang 3 peristiwa penting dalam kehidupan Siddhartha Gautama, yaitu kelahiran, pencapaian pencerahan, dan wafatnya Sang Buddha.
Dalam tradisi Buddha, umat biasanya mengunjungi kuil, mendengarkan khotbah serta mengikuti prosesi mengelilingi kuil sebagai simbol penghormatan terhadap 3 permata ajaran Buddha. Sejak tahun 1999, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB resmi mengaku Waisak sebagai peringatan budaya dan spiritual internasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, di mana sebuah pesawat penumpang bekas era Uni Soviet di Armenia disulap menjadi karya seni raksasa yang menarik perhatian. Seniman asal Swiss mengubah badan pesawat tersebut menjadi lukisan sosok Yesus Kristus yang dapat terlihat jelas dari udara. Pesawat Yak-40 yang telah lama terparkir di tepi Danau Sevan, Armenia menjadi media kanvas bagi seniman Swiss Michahani yang dikenal dengan nama Firwin. Dilihat dari atas, karya seni ini menampilkan sosok Yesus Kristus di atas salib dengan sayap pesawat membentuk rentangan tangan dan badan pesawat menjadi bagian salib. Menurut Hani, Armenia dipilih karena memiliki sejarah dan tradisi Kristen yang kuat sebagai negara Kristen tertua di dunia. Proses perancangan dilakukan selama beberapa bulan di Swiss dengan pengukuran detail pesawat, sementara pengecatan di lapangan diselesaikan dalam waktu 6 hari. Seniman tersebut mengatakan tujuannya adalah membawa seni lebih dekat kepada masyarakat dan menciptakan hubungan emosional antara karya dan para penikmatnya. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Setelah sempat menjadi perbincangan luas di media sosial dan selamat dari penyembelihan hewan kurban saat Idul Adha, kerbau albino yang dijuluki Donald Trump kini resmi menempati rumah barunya di Kebun Binatang Nasional Bangladesh di Dhaka. Kerbau langka berwarna putih kemerahan dengan jambul pirang yang disebut mirip Presiden Amerika Serikat Donald Trump itu menjadi daya tarik baru di Kebun Binatang Nasional Bangladesh. Rekaman video menunjukkan petugas kebun binatang merawat dan membersihkan kerbau tersebut di kandang barunya. Sementara, ratusan pengunjung terlihat berkerumunan untuk melihat dan mengabadikan momen bersama hewan yang sempat viral di dunia maya itu. Pihak kebun binatang menyebut, kerbau tersebut masih dalam masa adaptasi setelah dipindahkan dari peternakan ke lingkungan baru yang lebih ramai. Sebelumnya, kerbau berbobot sekitar 700 kg ini dibeli untuk dijadikan hewan kurban Idul Adha. Namun menjelang penyembelihan, pemerintah Bangladesh turun tangan dan memutuskan menyelamatkan hewan tersebut karena statusnya yang langka serta besarnya antusiasme masyarakat. Pemerintah juga memberikan ganti rugi kepada pembeli dengan nilai yang setara agar kerbau tersebut dapat ditempatkan di bawah perlindungan negara. Kehadiran kerbau Donald Trump di kebun binatang ternyata mendongkrak jumlah pengunjung. Pihak pengelola mencatat lebih dari 2.000 orang datang ke kebun binatang pada hari kedua Idul Adha. Jumlah yang disebut jauh lebih tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Kerbau ini menjadi viral berkat warna kulitnya yang tidak biasa serta jambul pirang panjang yang dianggap mirip dengan gaya rambut Donald Trump. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini dalam Menyapa Indonesia Pagi. Dan update terus informasi Anda hanya di Sinpo TV. Saya Selis Regar mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.